Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak. Pada kesempatan hari ini, saya Elvina Eka Febriana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang akan menyampaikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi tentang modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan yang ada di LMS. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu refleksi yang telah diberikan. Dan ini berdasarkan apa yang saya alami dan saya refleksikan kepada diri saya sendiri. Yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peserta didik bagaikan gelas kosong yang saya sebagai seorang guru itu harus mentransfer segala ilmu pengetahuan agar gelas tersebut itu penuh, berisi dengan air yang sangat penuh, isinya pengetahuan. Jadi saya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1, ada perubahan pemikiran yang saya alami dan perilaku yang saya alami, yaitu ternyata anak itu bukan kertas kosong, bukan juga gelas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa dan diisi air sesuai dengan keinginan kita sendiri. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yang mana memfasilitasi atau membantu anak tersebut untuk menebalkan garis-garis samar yang dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, yang kedua, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peserta didik hanya perlu mengikuti kontrak belajar atau peraturan yang guru buat tanpa melibatkan mereka dalam proses pembuatannya. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, ada perubahan pemikiran yang terjadi dalam diri saya bahwa ternyata menuntun itu jauh lebih baik. Yang namanya pendidikan itu bukan memaksa. Pendidik menuntun para peserta didiknya yang bermakna lebih tepat kepada mengarahkannya, bukan menuntut peserta didik untuk sesuai keinginan kita sebagai pendidik. Dan seorang pendidik menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh seorang anak untuk mereka dapat mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya ada hal lagi yang saya sebelumnya tidak tahu, yaitu mengenai proses belajar peserta didik berpusat pada gurunya. Jadi saya beranggap bahwa guru sumber ilmu yang utama bagi peserta didik, sehingga guru lebih dominan ceramah di dalam kelas. Yang berubah dari pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1.1 itu adalah pembelajaran harus berpusat dan berhamba kepada peserta didik. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran, mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi apa yang diberikan guru kepada peserta didik itu berasal dari kebutuhan peserta didik itu sendiri.
Guru seharusnya memahami karakteristik dan gaya belajar peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Terakhir, sebelum mempelajari modul 1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian itu lebih berfokus pada penilaian pengetahuan saja dan menyelesaikan materi yang harus dipelajari peserta didik. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran saya berubah. Ternyata dalam penilaian, guru seharusnya tidak berfokus pada penilaian pengetahuan saja, melainkan juga sikap dan keterampilan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Peserta didik memiliki gaya belajar sendiri-sendiri dan memiliki cara penyelesaian sendiri-sendiri, sehingga guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk fokus pembelajaran, sebaiknya lebih menekankan kepada karakter dan profil pelajar Pancasila, sehingga anak dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Anak lebih memahami diri mereka sendiri-sendiri. Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan refleksi ketiga, hal yang saya buat agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas saya ada 5 hal. Yang pertama adalah saya harus menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Saya harus memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kedua, saya mencoba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi agar dapat meningkatkan motivasi belajar anak dengan memberikan permainan-permainan sesuai dengan materi pelajaran yang mereka pelajari. Ketiga, saya berupaya untuk melakukan pembelajaran yang berhamba pada murid dengan memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator saja yang membimbing dan mengarahkan peserta didik kepada tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, keempat, saya mencoba pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga perlu menanamkan sikap dan budi pekerti yang luhur dengan memasukkan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam proses belajar mengajar. Terakhir, saya berharap dapat memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Dari depan saya memberikan keteladanan bagi peserta didik saya. Di tengah saya bisa menggugah semangat peserta didik saya. Dan dari belakang saya dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik saya untuk mencapai manusia yang merdeka. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Pendidikan adalah proses menuntun peserta didik, bukan menuntut peserta didik. Pendidik senantiasa menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain itu, perlu adanya pembelajaran yang berpihak atau berhamba kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menjadi subjek pembelajaran dan guru selaku pendidik dapat berperan sebagai fasilitator. Begitu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu guru, hebat sekalian, salam guru penggerak.